Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan lanjutkan materi kita di babul makhfudotil asma yang ketiga, yaitu dengan tabe atau pengikut. Jadi tabe itu artinya pengikut. Tabe itu dalam ilmu nahu itu ada 4. Yang pertama naat, yang kedua atof, yang ketiga taukid, yang keempat badal. Kita bahas secara umum dulu. Naat itu artinya sifat. Atof itu penghubung. Taukid itu penguat. Badal itu pengganti. Nah, jadi keempat tabe ini ngikut barisnya. Kalau dia barisnya dapan, berarti ngikut baris dapan. Kalau baris atas, baris atas. Kalau baris bawah, baris bawah. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama tentang an-na'tu atau sifat. Jadi, naat itu artinya sifat. Artinya sifat. Yang menunjukkan sifat, misal contoh. Ja'a Zaidun al-alimu. Zaidun di sini jadi fa'il. Ja'a ini fi'il madi. Zaid yang alim telah datang. Berarti ini kan bagian naat. Siapa yang alim? Zaid. Ya, atau contoh yang lain. Ro'aitu Zaidan al-alima. Sudah. Di sini ro'aitu jadi fa'il karena dhamir rafa mutaharik. Zaidan jadi maf'ul bih. Saya melihat Zaid. Zaid yang seperti apa? Al-alima. Ini jadi naat. Ingat naat itu ngikut barisnya. Ya. Kalau ini Zaidun, ini al-alimu ngikut. Zaidan al-alima ngikut karena kan namanya tabe. Tabe itu pengikut, ngikut barisnya. Ya, ini menunjukkan sifat. Itulah naat. Makanya apa pengertiannya? Apa ta'rifnya secara definisinya? An-na'tu huwa tabi'un yadullu ala sifatin fismin qablahu. Jadi naat adalah tabe yang menunjukkan sifat isim sebelumnya. Nah, itulah dia naat yang menunjukkan sifat daripada isim sebelumnya. Contoh, ja'ar rojulu so as-solihu. Nah, rojulu di sini jadi fa'il. As-solihu jadi naat. Gitu. Laki-laki yang soleh telah datang. Ingat, naat itu ngikut barisnya, makanya dinamakan pengikut. Di baris dapan, makanya solihu juga baris dapan. Istilahnya, naat ini kedudukan. Naat ini baru kedudukan. Maksudnya masuk dia ke dalam i'rab. Kedudukan. Pasangan naat itu artinya man'ut, yang disifati. Naat itu yang disifati. Soleh kan itu sifatnya. Yang disifati siapa? Ar-rajulu ini disebut dengan man'ut. Tapi kalau man'ut itu bukan kedudukan, hanya istilah saja. Ya, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana sih pembagian naat? Oke. Pembagian naat. Tapi sebelum kita ke pembagian naat, kita harus ke rumusnya dulu. Ya, rumusnya dulu. Di mana kita tahu bahwa itu adalah naat? Harus mengetahui rumusnya. Rumus naat itu ada dua. Ada dua. Pertama, makrifat plus makrifat. Ingat, makrifat yang keduanya itu harus mustaq. Ingat mustaq itu ada 4 kan? Ingat di materi hal. Pertama isim fa'il. Kedua isim maf'ul. Masih berlaku ya isim maf'ul. Ketiga sifatul musabbahah. Keempat isim tabdil. Nah, hanya ini saja yang boleh sebagai naat, tidak boleh yang lain. Ya, ingat rumus pertama marifat plus marifat yang kedua harus mustaq. Contoh, Zaidun, marifat nakiroh marifat. Al-alimu marifat nakiroh marifat.
Ya, maripat, maripat yang kedua mustaq enggak? Al-alimu nih mustaq enggak? Mustaq dengan apa? Isim fa'il. Zaidun al-alimu, berarti Zaid yang alim, berarti al-alimu ini jadi naat. Ya, Zaidun sendiri Pak jadi mubtada. Mana khobarnya? Ya udah, Zaidun al-alimu qaimun. Misal kita tambahkan Zaid yang alim berdiri, al-alimu qaimun sebagai khobar. Ya, ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua. Rumusnya adalah nakiroh plus nakiroh. Nakiroh yang kedua harus mustaq. Sama ya. Harus pokoknya kalau naat itu harus mustaq. Ya, contohnya rojulun, maripat nakiroh. Nakiroh, alimun, maripat nakiroh. Nakiroh. Sekarang alimun, berarti apa kedudukannya? Naat. Ya, sebagai naat. Rojulun sini apa? Ya udah kita masukkan amil. Ja'a rojulun alimun. Rojulun jadi fa'il. Nakiroh yang kedua harus mustaq. Ini mustaq dengan apa? Isim fa'il. Nah, jadi pembagian, maaf, rumus naat ini cuma ada dua. Marifat kedua harus mustaq. Nakiroh kedua harus mustaq. Selanjutnya, kita ke pembagian naat. Jadi naat itu cuma ada dua saja. Tidak ada yang lain. Ya, yang pertama namanya naat hakiki. Apa itu naat hakiki? Huwaladzi yarfa'u dhamiran mustatiron. Ya, apa maksudnya? Yang membarisdapankan domir mustatir. Domir mustatir. Ya, ketentuannya harus terpenuhi 4 dari 10 ketentuan ini. Ya, harus terpenuhi 4 dari 10 ketentuan ini. Pertama, dari segi barisnya ropa, nasob, dan khofat. Yang kedua, dari segi muzakkar atau muannasnya. Yang ketiga, dari segi ma'rifat nakirohnya. Yang keempat, dari segi mufrad tasniyah jamaknya. Maksudnya apa? Contoh nih, sekarang kita cek harus memenuhi ketentuan ini. Ja'a Zaidun al-alimu. Zaidun jadi fa'il, oke. Al-alimu jadi naat. Baru dikatakan naat hakiki. Naat hakiki itu naat yang sebenarnya. Dia yang memiliki sifat. Ya, contoh. Zaid yang alim telah datang. Oke, kita cek. Zaidun. Dia sedang nasob ropa nasob hopat. Rofa, sama-sama rofa. Udah sah ini yang pertama. Sudah. Zaidun muzakkar muannas. Muzakkar. Al-alimu muzakkar muannas. Sama-sama muzakkar. Kemudian Zaidun marifat nakiroh, marifat. Al-alimu marifat nakiroh, sama-sama marifat. Kemudian Zaidun mufrad tasnya jamak, mufrad. Al-alimu mufrad tasnya jamak, sama-sama mufrad. Kalau sudah terpenuhi salah satu dari yang 10 ini, berarti sah ini sebagai naat hakiki. Lah Ustaz, tapi apa maksudnya ini? Yang membarisdapankan domir mustatir. Oke. Ada satu kaidah teman-teman. Jadi kalau ada isim fa'il atau isim mustaq, ingat isim mustaq itu yang 4 ya. Kalau ada isim mustaq yang beralif lam, maka dia beramal seperti fiil. Fiil itu dia mencari fa'il, dan fa'ilnya di sini adalah domir mustatir takdiruhu huwa. Inilah yang dibarisdapankan. Cuma enggak saya akan bahas secara detailnya di sini. Itu kaidahnya ya. Kalau ada isim mustaq beralif lam, maka dia beramal seperti fiil. Fiil itu mencari fa'il, dan fa'ilnya di sini domir mustatir takdiruhu huwa. Ya. Nah, itu dia. Kemudian contoh yang lain. Ja'at Fatimatu al-alimatu. Ja'at ini fi'il madhi. Ada takmar, ada tahu ta'nis yang menunjukkan bahwa fa'ilnya itu perempuan. Fatimatu ini perempuan jadi fa'il. Al-alimatu ini jadi na'at. Kita cek sekarang. Fatimatu kenapa tidak bertanwin? Karena ismul ladzi la yansorif. Masuk kemana? Alamiah. Masuk kemana alamiahnya? Illatani far'iyatani. Alamiahnya masuk kemana? Masuk ke at-ta'nisu bitta. Kita cek satu-satu. Fatimatu
Rofa nasab khopat sama-sama rofa. Al-alimatu juga rofa sama. Udah sah yang ini. Kemudian Fatimatu muzakkar muannas muannas. Al-alimatu muzakkar muannas sama-sama muannas. Jadi nggak boleh mengatakan Fatimatu al-alimun, nggak boleh. Kemudian marifat nakirah sama-sama marifat. Fatimatu marifat dengan alamiah. Fatimatu mufrad tasnya jamak mufrad. Al-alimatu mufrad tasnya jamak sama-sama mufrad. Sah sah. Ya berarti sah sebagai naat hakiki. Nah kemudian al-alimatu ini isim fa'il atau isim mustaq. Isim mustaq yang beralif lam beramal seperti fi'il, cari fa'il. Mana fa'ilnya mustatir takdruhi hiya. Karena dia menunjukkan perempuan. Ya. Nah kemudian contoh yang ketiga, ro'aitu rajulaini alimaini. Tu di sini jadi fa'il. Rajulaini jadi maf'ul bih. Alimaini jadi na'at. Aku telah melihat dua laki-laki yang keduanya alim. Sekarang kita cek. Rajulaini rofa nasab khopat. Nasab sama-sama nasab kan? Nasab tanda nasabnya ya. Kenapa isim tasniyah? Alima ini juga nasab tanda nasabnya ya sama sah berarti ini. Ya kemudian muzakkar muannas. Rajulaini muzakkar, alima ini muzakkar, sah sama-sama muzakkar. Rajulaini marifat nakirah alima ini marifat nakirah berarti sah. Kemudian rajulaini mufrad tasniyah jamak tasniyah, alima ini mufrad tasniyah jamak tasniyah berarti sama-sama tasniyah, sah sebagai naat hakiki sah. Nah, itulah dia naat hakiki harus terkumpul 4 dari 10-nya ini. Ya, itu naat hakiki. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua ada namanya naat sababi. Naat sababi itu sifat yang tidak nyata atau tidak sebenarnya. Sifat yang tidak sebenarnya. Atau bukan dia yang punya sifat, tapi orang lain. Mana contohnya? Maaf, apa itu naat sababi? Huwaladzi yarfa'u isman zahiran. Jadi naat sababi itu yang membarisdapankan isim zohir. Oke, ketentuannya sedikit, tidak seperti naat hakiki, hanya 2 dari 5 saja yang harus terpenuhi. Yaitu dari segi barisnya rofa nasab khopat dan dari segi marifat atau nakirahnya. Ya, mana contoh? Contoh aja tempat dipaham nih. Contohnya Ja'a Zaidun al-alimu ibnuhu. Ibnuhu. Zaidun di sini jadi fa'il. Apa artinya ini? Zaid yang alim, anaknya telah datang. Siapa yang alim di sini? Siapa yang alim? Pertanyaannya. Zaid atau anaknya? Anaknya. Berarti Zaid itu bukan berarti sifat alim itu bukan milik Zaid, tapi milik anaknya. Zaid yang alim anaknya telah datang. Berarti yang alim itu anaknya Zaid, bukan si Zaid begitu. Ini namanya naat sababi. Ya, kemudian al-alimu jadi naat. Kemudian pertanyaannya, ibnu jadi apa? Jadi fa'il. Oke lah, kok bisa jadi fa'il Ustaz? Mana fi'ilnya? Kan kaidahnya kalau ada isim fa'il beralif lam berarti dia sebagai beramal seperti fi'il. Fi'il itu butuh fa'il. Makanya fa'ilnya itu adalah ibnu. Hu ini sebagai mudhofun ilaih. Ya begitu. Ya, makanya udah dibilang di sini yang membarisdapankan isim zohir. Kan ini nampak ya, nampak yang baris dapan. Ya, anaknya begitu. Ya, sekarang kita cek harus sama memenuhi kedua syarat ini. Ya, al-alimu marifat nakirah. Marifat. Terus Zaidun marifat nakirah. Marifat sama-sama marifat. Zaidun al-alimu rofa nasab khopat sama-sama rofa. Sah sebagai naat. Sah. Naat apa? Naat sababi. Tapi boleh saya mengatakan begini misal. Ja'at Fatimatu. Ja'at Fatimatu. Fatimah al-alimu. Boleh kita mengatakan al-alimu. Ibnuha. Tinggal kita ganti. Ya, karena tidak mesti harus sama-sama muzakkar atau muannas. Atau sekarang di bawah ada penjelasannya.
Terus contoh yang kedua, rojulun alimun ibnuhu. Ya, rojulun jadi fa'il, alimun jadi naat, ibnu jadi fa'il daripada alimun. Gitu. Ya, kalau ada isim fa'il bertanwin juga, bertanwin, maka dia juga beramar seperti fi'il. Fi'il butuh fa'il. Fa'ilnya adalah ibnu. Ya, laki-laki yang alim, anaknya telah datang. Siapa yang alim? Anaknya gitu. Ini namanya nat sababi. Ya, harus kita cek rojulun rofa nasab hopat. Oke, sama-sama rofa. Kemudian maripat nakiroh, sama-sama nakiroh. Sah sebagai naat sababi, sah. Inilah dia naat sababi. Ya, silahkan teman-teman dipahami terlebih dahulu. Kemudian catatan bab naat. Catatan bab naat. Dan memang harus memiliki catatan, semua bab di sini tuh memiliki catatan dan penting catatannya. Catatan pertama, naat sababi tetap dalam keadaan mufrad sekalipun man'utnya tasniyah atau jamak. Maksudnya kan di sini kalau di sini ada, kalau di sini tuh kan harus ada mana dia mufrad tasniyah jamaknya kan. Tapi kalau di naat sababi tidak ada mufrad tasniyah jamak. Makanya tetap dalam keadaan mufrad. Contoh, ini contohnya nih. Ja'a rojulani alimun ibnuhu. Sekarang kita coba. Ja'a rojulani, rojulani jadi fa'il. Fa'il itu rofa, tanda rofanya alif. Kenapa? Karena isim tasniyah. Alimun, ya alimun ini jadi apa? Jadi naat. Naat itu harus ngikut man'utnya. Mana man'utnya? Rojulani. Berarti sama-sama harus rofa. Alimun, rofa. Rofanya dengan apa? Domah. Karena kenapa? Isim mufrad. Lah, Ustaz kok enggak sama? Ini man'utnya tasniyah, ini naatnya mufrad. Karena ini kan naat sababi. Ini naat sababi. Tidak apa-apa, tidak memenuhi syarat. Kan syaratnya hanya dari segi barisnya dan dari segi marifat nakirohnya. Ibnu jadi fa'il. Fa'il dari siapa? Fa'il dari alimun. Hu jadi mudhofun ilai. Dua orang laki-laki yang alim, anaknya telah datang. Siapa yang alim? Anak daripada dua laki-laki ini. Anak dari dua laki-laki. Ya, itu yang alim, bukan dua laki-lakinya. Nah, ini catatannya ya. Catatan bab naat. Selanjutnya. 2. Apabila ada jumlah atau sibul jumlah yang jatuh setelah nakirah, maka kedudukannya sebagai naat. Sebagai naat. Beda ya, kalau sebelumnya itu ma'rifat, maka sebagai hal. Kalau sebelumnya itu nakirah, berarti sebagai naat. Contoh, ingat bab hal, ada kok di sini udah dibahas di bab hal. Ja'a rojulun, fa'il. Ma'rifat nakirah. Abuhu mubtada, zahibun khobar. Jumlah daripada abuhu zahibun ini sebagai naat. Karena ada jumlah yang jatuh setelah nakirah. Ya, contoh yang lain. Ja'a rojulun amamal fasli. Rojulun jadi fa'il. Amama jadi maf'ul bih. Fasli mudhofun ilaih. Ini kan sibul jumlah nih, yang terdiri dari dzaraf mazruf. Sibul jumlah ini kedudukannya sebagai naat karena jatuh setelah nakirah. Ja'a rajulun abuhu dzahibun. Laki-laki yang bapaknya pergi telah datang. Ja'a rajulun amamal fasli. Laki-laki yang berada di depan kelas telah datang. Gitu. Ya, kalau sebelumnya ma'rifat berarti sebagai hal. Kalau sebelumnya nakirah berarti sebagai naat. Selanjutnya. 3. Naat pasangannya man'ut sedangkan sifat pasangannya mausub. Tapi lebih dominan, lebih absoh kita mengatakan naat daripada sifat. Ya ada kan juga yang mengatakan sifat. Tapi mana yang lebih absoh, yang paling benar lah adalah naat. Tapi nggak apa-apa juga kita menggunakan kedudukannya sifat. Tidak masalah. Selanjutnya 4. Naat itu diartikan yang. Nah jadi kalau ada naat itu diartikan yang ya. Diartikan yang. Bukan sayang. Ini beda ya. Yang bukan sayang. Ya, dan seterusnya. Nah, ini dia tentang naat. Jadi silahkan teman-teman pahami, simak penjelasan videonya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mempermudah.
dihafalkan semua materinya, contohnya, definisinya baik yang Arab maupun Indo, dihafalkan, kemudian ini nanti kita akan pakai di praktik. Saya selalu berdoa semoga teman-teman tetap istiqomah, sehat, dan dimudahkan dalam belajar Nahu dan dijadikan sebagai ahli Nahu. Barakallahu fiikum.